Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian semua masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat. Bertemu lagi dengan Bu Eva pada pagi hari ini pada mata pelajaran IPA yang nanti kita akan membicarakan tentang bioteknologi. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah terlebih dahulu kita berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bioteknologi. Bioteknologi terbagi menjadi dua, bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Bioteknologi modern terbagi menjadi rekayasa genetika dan dampak positif atau negatif. Bioteknologi konvensional, kita nanti akan membicarakan tentang fermentasi. Ya, nanti standar kompetensi bisa dibaca sendiri. Ayat-ayat yang berkaitan dengan bioteknologi, di mana bumi dan kekayaan yang ada di dalamnya perlu dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia di masa kini dan masa yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'amih anna syarabnal ma'a syabba summa syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Shadaqallahul azim. Quran Surat Abasa ayat 24 sampai 32. Yang artinya, maka hendaklah manusia melihat makanannya dari apakah ia dijadikan. Sesungguhnya kami telah menurunkan air hujan sebanyak-banyaknya. Kemudian kami gemburkan tanah segembur-gemburnya. Lalu kami tumbuhkan padanya biji dan buah anggur dan rutbah buah kurma yang dimakan waktu masak, dan zaitun dan pohon kurma, dan kebun-kebun yang besar-besar pohonnya, dan buah-buahan untuk manusia dan padang ternak, untuk kesenangan bagimu dan bagi ternak-ternakmu. Standar kompetensi memahami kelangsungan hidup makhluk hidup. Ya, kompetensi dasarnya bisa dibaca sendiri. Indikatornya juga ya bisa dibaca sendiri. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bios yang berarti hidup dan teknologi yang berarti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Pengertian bioteknologi adalah pemanfaatan prinsip-prinsip atau metode ilmiah yang menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa guna kepentingan manusia. Ilmu-ilmu pendukung dalam bioteknologi meliputi mikrobiologi, biokimia, genetika, biologi sel, teknik kimia, dan enzimologi. Bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa, misalnya jamur dan bakteri yang menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Mikroorganisme dapat mengubah bahan pangan. Proses yang dibantu mikroorganisme misalnya dengan fermentasi, hasilnya antara lain tempe, tape, kecap, oncom, alkohol, asam asetat, gula termasuk keju dan yogurt. Manfaat bioteknologi konvensional. Yang pertama, meningkatkan nilai gizi dari produk-produk makanan dan minuman, menciptakan sumber makanan baru, misalnya dari air kelapa dapat dibuat nata de coco. Yang ketiga, dapat membuat makanan yang tahan lama, misalnya asinan. Dan yang keempat, secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian rakyat karena bioteknologi konvensional tidak banyak membutuhkan. Selanjutnya, manfaat bioteknologi konvensional adalah menciptakan sumber dibuat produk-produk bioteknologi konvensional. Yang pertama adalah tempe. Ini adalah fase bahannya adalah berorganisme. Kedua, kecap. Yang kedua, organismenya itu oligosporus. Kedelai, mikroorganismenya adalah keju, enzimnya lipase. Bahan susu, mikroorganismenya Aspergillus oryzae. Yang
enzim lipase susu dan mikroorganisme vulgaricus. Yang keenam, yogurt. Enzim mikroorganisme adalah Streptococcus lactis. Yang ketujuh, oncom. Enzimnya protease, bahan makanannya adalah bungkil kacang. Mikroorganismenya Streptococcus thermophilus. Yang kedelapan, tape. Enzimnya glukosa, bahan makanan ketela pohon atau beras ketan. Dan mikroorganismenya adalah Moniliae cytophylla. Yang kesembilan, bir. Bahan makanannya adalah sari buah, mikroorganismenya Saccharomyces cerevisiae. Yang ke-10, asinan. Enzimnya adalah laktase, bahan makanannya kubis, dan mikroorganismenya adalah Saccharomyces ellipsoida dan Lactobacillum. Untuk membuat tempe, selain diperlukan bahan dasar kedelai, juga diperlukan ragi. Ragi merupakan kumpulan spora mikroorganisme, dalam hal ini kapang. Dalam proses pembuatan tempe, paling sedikit diperlukan 4 jenis kapang dari genus Rhizopus, yaitu Rhizopus oligosporus, Rhizopus stolonifer, Rhizopus arizus, dan Rhizopus oryzae. Miselium dari kapang tersebut akan mengikat keping-keping biji kedelai dan memfermentasikannya menjadi produk tempe. Yang kedua, tape. Tape dibuat dari bahan dasar ketela pohon dengan menggunakan sel-sel ragi. Ragi menghasilkan enzim yang dapat mengubah zat tepung menjadi produk yang berupa gula dan alkohol. Jamur yang digunakan adalah Aspergillus oryzae. Kecap. Dalam pembuatan kecap, jamur Aspergillus oryzae dibiarkan pada kulit gandum terlebih dahulu. Jamur Aspergillus oryzae bersama-sama dengan bakteri asam laktat yang tumbuh pada kedelai yang telah dimasak menghancurkan campuran gandum. Setelah proses fermentasi karbohidrat berlangsung cukup lama, akhirnya akan dihasilkan produk kecap. Selanjutnya adalah yogurt. Susu dipasteurisasi terlebih dahulu, selanjutnya sebagian besar lemak dibuang. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan yogurt yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kedua bakteri tersebut ditambahkan pada susu dengan jumlah yang seimbang, selanjutnya disimpan selama kurang lebih 5 jam pada temperatur 45 derajat Celcius. Selama penyimpanan tersebut, pH akan turun menjadi 4,0 sebagai akibat dari kegiatan bakteri asam laktat. Selanjutnya, susu didinginkan dan dapat diberi cita rasa. Keju. Proses pembuatan keju diawali dengan pemanasan susu dengan suhu 90 derajat Celcius atau dipasteurisasi, kemudian didinginkan sampai 30 derajat Celcius. Selanjutnya, bakteri asam laktat dicampurkan. Akibat dari kegiatan bakteri tersebut, pH menurun dan susu terpisah menjadi cairan whey dan dadih padat. Kemudian ditambahkan enzim renin dari lambung sapi muda untuk mengumpulkan dadih. Enzim renin dewasa ini telah digantikan dengan enzim buatan, yaitu klimosin. Dadih yang terbentuk selanjutnya dipanaskan pada temperatur 32 derajat Celcius sampai 420 derajat Celcius dan ditambahkan garam, kemudian ditekan untuk membuang air dan disimpan agar matang. Mentega. Menggunakan mikroorganisme Streptococcus lactis dan Lactobacillus. Bakteri-bakteri tersebut membentuk proses pengasaman. Selanjutnya, susu diberi cita rasa tertentu dan lemak mentega dipisahkan. Kemudian, lemak mentega diaduk untuk menghasilkan mentega yang siap dimakan. Bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menggunakan teknik rekayasa genetika seperti DNA rekombinan. DNA rekombinan yaitu pemutusan dan penyambungan DNA dengan cara kultur jaringan, cloning, dan fusi sel. Manfaat bioteknologi modern di bidang pertanian dan peternakan yaitu mampu menciptakan bibit-bibit unggul yang akan memberikan produk bermutu tinggi secara kualitas dan kuantitas. Di bidang kesehatan, mampu menciptakan produk obat untuk penyakit. Di bidang industri, mampu menciptakan pemberantasan hama secara biologis, yaitu Bacillus thuringiensis dan tanaman bahan tahan hama dalam tubuhnya disisipi gen bakteri atau tanaman transgenik. Di bidang pertambangan, mampu melakukan pengolahan biji besi, itu bakteri Thiobacillus ferrooxidans. Produk-produk modern bioteknologi untuk pengobatan. Nomor satu, nama produknya interferon. Kegunaannya melawan infeksi, meningkatkan sistem kekebalan.
Yang kedua, insulin, mengontrol kadar gula darah atau diabetes mellitus. Yang ketiga, vaksin, meningkatkan kekebalan tubuh. Yang keempat, penisilin, merupakan antibiotik melawan infeksi oleh bakteri atau jamur. Yang kelima, hormon pertumbuhan, melawan kekerdilan untuk penyembuhan. Yang keenam, beta endorfin, kegunaannya mengurangi rasa sakit. 7. Aktivator plasminogen, melarutkan darah beku, mencegah stroke. 8. Interleukun 2, mengaktifkan sistem kekebalan. Yang ke-9, antibodi monoklonal, menyerang dan membunuh sel tumor atau kanker. Dan yang ke-10, enzim, meningkatkan reaksi atau biokatalisator baik untuk keperluan manusia maupun industri. Perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Bioteknologi konvensional, 1. Teknik yang digunakan fermentasi, sedangkan bioteknologi modern, teknik yang digunakan adalah DNA rekombinan. Yang kedua, tidak mengubah sifat proses pada agen biologi atau organisme yang digunakan, sedangkan bioteknologi modern mengubah sifat atau proses pada agen biologi yang dihasilkan. Yang ketiga, bioteknologi konvensional contohnya adalah tape, tempe, alkohol, asam cuka, yogurt, dan kecap. Contoh dari bioteknologi modern adalah insulin, vaksin, dan penisilin. Penerapan bioteknologi modern. Yang pertama, rekayasa genetika. Suatu cara memanipulasikan gen untuk menghasilkan makhluk hidup baru dengan sifat yang diinginkan. Rekayasa genetika disebut juga pencakokan gen atau rekombinasi gen. Untuk mengubah DNA sel dapat dilakukan melalui banyak cara, misalnya melalui transplantasi inti, fusi sel, teknologi plasmid, dan rekombinasi DNA. Transplantasi inti. Pemindahan inti dari suatu sel ke sel yang lain agar didapatkan individu baru dengan sifat sesuai dengan inti yang diterimanya. Transplantasi inti pernah dilakukan terhadap sel katak. Inti sel yang dipindahkan adalah inti dari sel-sel usus katak yang bersifat diploid. Inti sel tersebut dimasukkan ke dalam ovum tanpa inti sehingga terbentuk ovum dengan inti diploid. Setelah diberi inti baru, ovum membelah secara mitosis berkali-kali sehingga terbentuklah morula yang berkembang menjadi blastula. Blastula tersebut selanjutnya dipotong-potong menjadi banyak sel yang diambil intinya. Kemudian inti-inti tersebut dimasukkan ke dalam ovum tanpa inti yang lain. Pada akhirnya terbentuk ovum berinti diploid dalam jumlah banyak. Masing-masing ovum akan berkembang menjadi individu baru dengan sifat dan jenis kelamin yang sama. Fusi sel. Fusi sel adalah peleburan dua sel baik dari spesies yang sama maupun berbeda supaya terbentuk sel bastar atau hibridoma. Fusi sel diawali oleh pelebaran membran dua sel serta diikuti oleh peleburan sitoplasma atau plasmogami dan peleburan inti sel atau kariogami. Manfaat fusi sel antara lain untuk pemetaan kromosom, membuat antibodi monoklonal, dan membentuk spesies baru. Di dalam fusi sel diperlukan adanya a. Sel sumber gen atau sumber sifat ideal. Yang kedua, sel wadah atau sel yang mampu membelah cepat. Dan yang ketiga, fusi gen atau zat-zat yang mempercepat fusi sel. Teknologi plasmid. Plasmid adalah lingkaran DNA kecil yang terdapat di dalam sel bakteri atau ragi di luar kromosomnya. Sifat-sifat plasmid antara lain, yang pertama, merupakan molekul DNA yang mengandung gen tertentu. Yang kedua, dapat beraplikasi diri. Yang ketiga, dapat berpindah ke sel bakteri lain. 4. Sifat plasmid pada keturunan bakteri sama dengan plasmid induk. Karena sifat-sifat tersebut di atas, plasmid digunakan sebagai vektor atau pemindah gen ke dalam sel target. Rekombinasi DNA. Rekombinasi DNA adalah proses penggabungan DNA dari sumber yang berbeda. Tujuannya adalah untuk menyambungkan gen yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, rekombinasi DNA disebut juga rekombinasi gen. Rekombinasi DNA dapat dilakukan karena alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, struktur DNA setiap spesies makhluk hidup adalah sama. Yang kedua, DNA dapat disambungkan. Bioteknologi bidang pertanian. Pelaksanaan teknik kultur jaringan.
bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman. Tanaman yang dikultur biasanya adalah bibit unggul. Dengan teknik ini, kita bisa mendapatkan keturunan bibit unggul dalam jumlah yang banyak dan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Kultur jaringan sebenarnya memanfaatkan sifat totipotensi yang dimiliki oleh sel tumbuhan. Totipotensi yaitu kemampuan setiap sel tumbuhan untuk menjadi individu yang sempurna. Tanaman yang kedua adalah tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman varietas unggul yang dihasilkan dari teknologi rekayasa genetika dengan menyisipkan gen pembawa sifat unggul dari satu organisme, misalnya bakteri, ke dalam satu jenis tanaman. Contohnya adalah tebu transgenik, kapas transgenik, tomat, dan kedelai. Pembuatan tumbuhan tahan lama. Yang ketiga, tanaman yang tahan hama. Saya ulang. Yang ketiga, pembuatan tumbuhan tahan hama. Tanaman yang tahan hama dapat dibuat melalui rekayasa genetika dengan rekombinasi gen dan kultur sel. Contohnya, untuk mendapatkan tanaman kentang yang kebal penyakit, maka diperlukan gen yang menentukan sifat kebal penyakit. Gen tersebut kemudian disisipkan pada sel tanaman kentang. Sel tanaman kentang tersebut kemudian ditumbuhkan menjadi tanaman kentang yang tahan penyakit. Selanjutnya, tanaman kentang tersebut dapat diperbanyak dan disebarluaskan. Hibridisasi. Hibridisasi adalah persilangan antara varietas dalam spesies yang sama yang memiliki sifat unggul. Hasil dari hibridisasi adalah hibrid yang memiliki sifat perpaduan dari kedua induknya. Teknik ini dapat dilakukan pada tumbuhan dan hewan. Contoh, hibrid tumbuhan yang telah dibudidayakan adalah jagung, kelapa, padi, tebu, dan anggrek. Penanaman secara hidroponik. Metode yang digunakan dalam hidroponik antara lain metode kultur air atau menggunakan media air. Selain itu, metode kultur pasir atau menggunakan media pasir, dan metode porus atau menggunakan media kerikil, pecahan batu bata, dan lain-lain. Selanjutnya, metode yang tergolong berhasil dan mudah diterapkan adalah metode pasir. Penanaman secara aeroponik. Aeroponik merupakan tipe memberdayakan air karena air yang berisi larutan unsur hara yang dicampur dalam bentuk kabut hingga mengenai akar tanaman. Akar tanaman yang ditanam menggantung akan menyerap larutan hara tersebut. Pembuatan tumbuhan yang mampu mengikat nitrogen. Nitrogen merupakan unsur esensial dari protein DNA dan RNA. Pada tumbuhan polong-polongan sering ditemukan nodul pada akarnya. Di dalam nodul tersebut terdapat bakteri rhizobium yang dapat mengikat nitrogen bebas dari udara, sehingga tumbuhan polong-polongan dapat mencukupi kebutuhan nitrogennya sendiri. Dengan bioteknologi, para peneliti mencoba mengembangkan agar bakteri rhizobium dapat hidup di dalam akar selain tumbuhan polong-polongan. Di samping itu, juga berupaya meningkatkan kemampuan bakteri dalam mengikat nitrogen dengan teknik kombinasi gen. Bioteknologi bidang peternakan. Bioteknologi dalam bidang peternakan itu contohnya adalah BST, bovine somatotropin. BST ini, hormon ini adalah direkayasa dari bakteri yang jika diinfeksikan pada hewan dapat mendorong pertumbuhan susu dan menaikkan produksi susu sampai 20%. Inseminasi buatan atau kawin suntik adalah pembuahan atau fertilisasi yang terjadi pada sel telur dengan sperma yang disuntikkan pada kelamin betina. Jadi fertilisasi ini tidak membutuhkan jantan tetapi hanya membutuhkan spermanya saja. Cloning.
Cloning adalah penggunaan sel somatik makhluk hidup multiseluler untuk membuat satu atau lebih individu dengan materi genetik yang sama atau identik. Cloning akan berhasil apabila nukleus yang ditransplantasikan ke dalam sel yang akan menghasilkan embrio atau sel telur, termasuk sel germa. Sel germa adalah sel yang menumbuhkan telur dari sperma. Cara cloning domba Dolly yang dilakukan oleh Dr. Ian Wilmut. Bisa dibaca sendiri ya, sini. Bioteknologi reproduksi pada manusia. Yang pertama, sel telur yang mengalami ovulasi pada induk atau wanita diambil dengan suatu alat dan disimpan di dalam tabung yang berisi medium seperti kondisi yang ada pada rahim wanita hamil. Sel telur dipertemukan dengan sperma di bawah mikroskop dan diamati sehingga terjadi fertilisasi. Sel telur yang sudah dibuahi tersebut dikembalikan ke dalam tabung. Jika sel telur yang sudah dibuahi disebut zigot, zigot berkembang dengan baik dan menjadi embrio, maka embrio tersebut akan disuntikkan kembali ke dalam rahim induknya semula. Nah, yang seperti ini yang disebut dengan bayi tabung. Bioteknologi bidang kedokteran. Yang pertama adalah produksi insulin. Nah, ini gambarnya. Yang kedua, pembuatan antibodi monoklonal. Yang ketiga adalah vaksin yang digunakan untuk mencegah serangan penyakit terhadap tubuh yang berasal dari mikroorganisme. Yang kelima, pembuatan antibiotik. Yang keenam adalah pembuatan hormon. Di antaranya adalah hormon insulin, hormon pertumbuhan, hormon kortison, dan hormon testosteron. Bidang industri. Bioteknologi bahan bakar masa depan. Bahan bakar alternatif, bahan bakar biogas, dan bahan bakar gasohol. Bioteknologi pengolahan limbah yang kedua. Ya. Ini nanti akan memanfaatkan bakteri Acinetobacter calcoaceteus. Nah, dampak positif rekayasa reproduksi. Yang pertama, menciptakan bibit unggul. Yang kedua, meningkatkan gizi masyarakat. Yang ketiga, melestarikan plasma nutfah. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi sesuai dengan keinginan manusia. Yang kelima, membantu pasangan yang kesulitan mendapatkan anak dengan jalan pintas, yaitu bayi tabung. Nah, dampak negatifnya, yang pertama, dampak terhadap lingkungan. Ya, yang kedua, dampak di bidang sosial ekonomi. Nanti akan merugikan petani. Dampak di bidang pertahanan negara. Yang keempat adalah bisa berdampak di bidang kesehatan. Dan dampak terhadap etika. Ya, selanjutnya materinya sudah selesai. Maka dilanjutkan dengan evaluasi, silahkan dipelajari, dirangkum, evaluasinya dikerjakan, di buku tugas dikumpulkan pada pertemuan tatap muka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.